Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review beli yang namanya alat untuk ngecek apakah ada sinar UV atau enggak. Jadi dia bisa untuk teman-teman yang suka skincarean, terus nanti mau coba ngecek ya apakah skincare itu udah SPF-nya udah bener atau enggak ya ibaratnya masuk UV-nya atau enggak. Di sini bisa ngelihat ya bahwa nanti kalau kartunya warnanya jadi ungu, artinya UV-nya masuk ataupun kedeteksi dalam kartu. Jadi kalau misalnya skincare kalian ada SPF-nya, harusnya warnanya jadi nggak biru ataupun warnanya normal jadi putih aja ya. Kalian penasaran? Jangan di skip videonya, langsung aja kita review barangnya sekalian unboxing. Oke guys, jadi Mas Dim ini beli harganya 20.000 ya teman-temannya, 20 ribuan. Isinya tuh 3 teman-teman. Jadi kenapa 3? Kenapa nggak beli satu aja Mas itu ya? Ya sebenarnya Mas Dim mikirnya ya untuk cadangan aja sih gitu ya teman-teman ya. Jadi ya nggak masalah kita beli 3 juga ya. Ini dari kemasannya cukup oke dan ini cepat banget pengirimannya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Ini di Shopee Mall, jadi dia cepat banget pengirimannya dan terpercaya teman-teman ya. Jadi kaget juga ya Mas Dim belinya itu di kemarin pagi jam 8 ya. Terus sudah nyampe jam segini teman-teman ya di keesokan harinya. Oke, jadi termasuk cepat lah ya. Kita potong dulu dan pengemasannya udah pakai bubble wrap ya, jadi aman. Ini pertama kali ya Mas Dim pakai yang namanya si kartu untuk UV ya teman-teman ya. Dan jujur ya ini bener-bener Mas Dim review jujur ya, karena nggak ada endorse-endorsean sama sekali. Ini kartunya bagus guys, sumpah. Ini tebel ya teman-teman ya, tebel, dan kalau kita buka ini bagus banget ya. Jadi bukan kayak dikirain Mas Dim itu kayak kertas gitu loh teman-teman, kayak kertas ya. Misalnya kayak kertas dari bahan kardus kayak gini gitu ya. Ternyata enggak, jadi kartunya bagus. Terus bagian sininya emang ini bentuknya kertas ya teman-teman ya. Nih, bagian ininya tuh kertas. Jadi si ini tuh UV kertas. Nih, jadi yang bagian ininya kartu. Kalau kalian pernah lihat kayak kartu KTP ya, kartu SIM ya, sama kayak gitu bahannya. Dan ini juga cukup tebal, bukan yang murahan ya teman-teman ya. Untuk kartunya. Terus bagian sini ada kertas yang bisa mengukur si UV intensity control. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ya, udah ada warnanya. Kalau misalnya dia warnanya seperti ini, ungunya itu 0 sampai 1000 dan nanti sampai yang paling tinggi itu 5000 teman-teman ya. Nah, ini masih juga kurang kopi ya, jadi belum pelajari juga ya. Seperti apa sih normalnya UV itu warnanya dan seperti apa sih yang biasa biasa di tempat yang kayak Jakarta ataupun kota-kota ya teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin atau enggak nanti kita bakal cobain ya di siang hari terus di sore hari. Nah ini masih ini kondisinya di sore hari, kita bakal coba tes dulu. Kalau misalnya ini nggak bisa di sore hari, mungkin besoknya masih bakal coba di siang hari dan di pagi hari ya seperti apa ya, biar kalian bisa tahu hasilnya kayak gimana ya. Dan di kartunya ini udah di sini udah tulisan ya, ada low, medium sampai high. Di low itu 0 sampai 1000, medium tuh cukup banyak ya, range-nya dari 1000 sampai 3000, terus dari high itu dari 3000 sampai 5000. Nah, ini ada tulisannya tuh ya, to use, dia position test area on above minimum apa ini ya maksudnya ya? Oh, jadi ini bisa kalian ngetes untuk di UV bulb. Oh, iya. Jadi kalau kalian pernah lihat ada yang namanya bohlam yang dia tuh bisa memancarkan UV ya teman-teman ya, sinar UV. Kayaknya Mas Dim punya deh, nanti ya coba lihat ya. Tapi itu bentuknya untuk gigi teman-teman ya. Coba Mas Dim coba cek sebentar ya. Nah nggak tahu ya, ini sebenarnya Mas Dim juga nggak tahu ya ini termasuk ke sinar UV atau enggak ya. Nih, kita coba tes dulu ya. Kalau misalnya udah bisa pakai ini, kita tesnya pakai ini aja gitu ya. Harusnya sih bukan ya, Cuma yang Mas Dim pernah lihat itu ada namanya LED bulb ya teman-teman ya. Jadi dia kayak LED, kayak bulb gitu, kayak bohlam gitu. Yang dia bisa mancarin UV gitu ya. Biasanya nggak bisa ya teman-teman ya. Kalian udah bisa lihat ya, nggak bisa ya. Tuh, bukan ya, berarti bukan itu. Oke, itu mungkin ini di bawah dari sini ya teman-teman ya. Panjang gelombangnya gitu. Jadi harus yang UV bulbnya yang cukup besar ya. Dan tanknya juga yang benar-benar beda lah ya teman-teman, yang khusus ya teman-temannya dibandingin bukan yang biasa gitu ya. Terus dia hold 7 sampai 10 second. Test area will be change color ya depending among the UV remaining in your bulb gitu ya. Oke, coba kita tes dulu ya. Mas Dim juga penasaran nih. 7 sampai, kita taruh bawah aja, 7 sampai 10 detik teman-teman ya.
Ya ini coba-coba aja sih teman-teman ya, namanya cuma 7-10 detik, nggak bahkan waktu lama juga ya. Apakah bakal berubah atau enggak? Harus sih, masnya juga kurang kopi ya. Apakah ini benar-benar ada UV-nya atau enggak? Harusnya sih kalau untuk yang di bagian mulut, masuk ke mulut harusnya nggak ada UV-nya sih ya teman-teman ya. Ya nggak masalah, kita coba tes aja ya. Soalnya kan sinarnya hampir sama kayak sinar biru gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Ini udah kayaknya udah 10 detik ya, sampai 10 detik udah dan nggak ada perubahan. So, jadi kita langsung coba aja keluar ya. Seperti apa, dan untuk kartunya ya, dia bisa kalian scan di sini kalau untuk mengetahui si Soul Care ini. Jadi si UV Intensity Control ini tuh dari Soul Care ya teman-teman. Jadi salah satu yang udah terpercaya teman-teman ya. Dan ini bisa kalian lihat tuh ya, jadi untuk panjang gelombangnya kalian bisa lihat di sini dan bisa dapat untuk gamma, rayon X, UVD, UVC, UVB, UVA, Lumiere Visible dan sebagainya ini nih. Ini bisa di record di dalam si kartu ini ya teman-teman. Jadi dengan harga 20.000 dapat 3. Ini salah satu yang oke banget, apalagi teman-teman yang suka ini ya teman-teman ya, yang suka nyobain ataupun ngetes skincare ya teman-teman ya. Bisa banget pakai yang kayak gini teman-teman. Sebenarnya ada sih sebenarnya kayak efek ya teman-teman yang bisa ngeliatin apakah itu ada si SPF-nya atau enggak. Cuma kan kita harus cobain langsung di luar ya. Apakah si SPF itu bisa tahan atau enggak untuk si UV-nya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, langsung aja kita cobain seperti apa ya teman-teman hasilnya. Iya teman-teman, jadi ini kondisinya lagi mendung ya teman-teman, kayak ada sinar matahari. Jadi tuh ya mataharinya di situ kalau kalian lihat ya. Ini ketutup sama awan, jadi kalau untuk di sore hari kayaknya kita coba. Jadi kayak teman-teman, nih. Oke, jadi kalau di sore hari berubah warnanya seperti ini ya. Jadi si UV intensity-nya itu termasuk low dan itu di 0 sampai 1000. Nah, nanti kita cobain ya di siang hari seperti apa ya. Jadi biar kalian nggak kepo ya teman-teman ya. Oke. Mungkin nanti di video yang selanjutnya sih teman-teman ya, kita bakal cobain di sore hari, di siang hari, dan di pagi hari UV-nya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian minat, kalian penasaran, kalian bisa cek aja di link deskripsi ya untuk belinya, kan harganya cuma murah. Ini ya bisa kelihatan kayak gini, bisa berubah ya. Tadi kalian bisa lihat putih ya. Itu dalam waktu cuma berapa detik tadi ya. Kita atas Mas Dim lihat ini pendung terus tiba-tiba langsung ada. Berarti emang kalau misalnya normal juga ya dengan udara sepoi-sepoi, UV itu tetap ada teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian yang pakai kayak namanya sunscreen di tempat yang panas-panas itu bener-bener ngaruh banget. Makanya nanti kita cobain juga ya untuk lihat di video-video selanjutnya, kayak untuk lip balm terus skincare yang ada ini masih bakal cobain apakah bisa terlindungi atau enggak menggunakan si UV ini ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dari Mas Tim. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe channelnya Mas Tim Review. Dan ya kalau mau beli cek lagi ya di link deskripsi. Oke, sekian dari Mas Tim. See you on the next content. Bye bye.